harus bergerak sesuai dengan alunan musik agar terlihat indah. Lalu apa ya yang dimaksud dengan gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari tubuh manusia. Nah, penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Alunan iringan musik ini memiliki manfaat untuk gerak penari. Lalu apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat mengatur tempo gerak tari. Yang kedua, sebagai pengiring tarian. Yang ketiga, memberikan suasana yang sesuai dengan gerak tari. Dan yang keempat, sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi atau makna gerakan. Agar tarian terlihat indah, dibutuhkan pola lantai tari. Pola lantai tari adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari saat menyajikan tarian. Pola lantai tari bisa juga diartikan sebagai formasi para penari yang dilakukan oleh sekelompok penari saat menampilkan gerakan tarian. Nah, pola lantai ini ada macam-macam ya. Ada pola lantai tari vertikal, ada pola lantai tari horizontal, dan ada pula pola lantai tari melingkar. Karya tari ini ada 3 bentuk, nak. Yang pertama adalah tari tunggal, artinya penarinya cuma satu. Lalu ada tari berpasangan dan tari kelompok. Untuk tari kelompok, kalau lebih dari 2 orang maka disebut sebagai tari kelompok. Kita akan bahas untuk tari tunggal terlebih dahulu. Tari tunggal adalah tarian yang disajikan oleh seorang penari. Nah, sebagai contoh ada tari Kelana Alus dari daerah istimewa Yogyakarta yang bercerita tentang seorang raja yang sedang rindu dan suka hati. Lalu ada tari Golek Asmaradana Bawaraga dari daerah istimewa Yogyakarta juga. Ini bercerita tentang seorang gadis yang sedang berhias dan berdandan. Contoh lain untuk tari tunggal itu ada tari Gambir Anom dari Jawa Tengah. Ini bercerita tentang petualangan Irawan atau Gambir Anom, yaitu putra Arjuna. Kemudian ada tari Panji Semirang dari Bali. Nah, tari ini bercerita tentang Galuh Candra Kirana yang mencari Raden Panji. Lalu ada tari Trunajaya dari Bali juga. Ini bercerita tentang kepahlawanan Trunajaya. Kemudian ada tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah yang bercerita tentang Gatot Kaca yang sakti mandraguna. Nah, itulah beberapa contoh tari tunggal beserta maknanya ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tari berpasangan. Apa ya yang dimaksud dengan tari berpasangan? Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang dengan gerakan saling melengkapi. Tari berpasangan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang penari. Bisa juga ditampilkan beberapa pasangan penari. Lalu ada gerakan tarian saling melengkapi. Ada kostum yang saling melengkapi, serta biasanya tarian mengisahkan tentang 2 tokoh. Nah, sebagai contoh, tari payung dari Sumatera Barat. Ini bercerita tentang sepasang muda-mudi. Kamu lihat nak ya, untuk tarian tersebut ada 2 pasang ya. Jadi bukan berarti hanya 2, tetapi dia yang penting berpasangan. Contoh lain untuk tari berpasangan adalah tari Belambangan Cakil dari Solo, Surakarta, yang bercerita tentang kesatria yang melawan raksasa. Kemudian ada tari Menak Putri Rengganis dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian ini bercerita tentang peperangan Dewi Rengganis melawan Dewi Widaninggar. Dan tari Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, tarian ini bercerita tentang kisah muda-mudi. Itulah beberapa contoh tari berpasangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh sekelompok penari, biasanya lebih dari 3 orang. Lalu ciri-ciri dari tari kelompok, yang pertama biasanya jumlah penari lebih dari 3 orang. Lalu gerakan penarinya itu seragam atau kompak ya, atau bisa juga disebut sebagai rampak. Lalu kostum yang dipakai sama. Nah, sebagai contoh tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, tarian ini bercerita tentang ajaran cara-cara menjalani kehidupan di dunia. Contoh lain untuk tari kelompok adalah tari Bedaya Ambar Kelawang dari daerah istimewa Yogyakarta dan Solo. Tarian ini bercerita tentang Raja-Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian ada tari Piring dari Sumatera Barat. Nah, tarian ini menggambarkan rasa syukur terhadap Tuhan atas hasil panen yang melimpah.
Contoh lainnya adalah tari kuda lumping dari Jawa Tengah yang bercerita tentang pasukan gagah berani penunggang kuda. Kemudian ada tari gantar dari Kalimantan Timur yang bercerita tentang aktivitas menanam padi. Lalu ada tari saman yang berasal dari Aceh. Ini merupakan penyampaian dakwah tentang pendidikan, keagamaan, kepahlawanan, dan kekompakan. Kemudian ada tari serimpi Ludira Madu dari Surakarta, Jawa Tengah. Tari serimpi Ludira Madu ini merupakan ciptaan Raja Pakubuwono ke-5 saat mengenang ibunya yang masih keturunan Madura, yaitu Adipati Cakraningrat dari Pamekasan, Madura. Lalu apa saja ya perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara ketiganya. Untuk tari tunggal ini disajikan oleh satu orang penari, sedangkan tari berpasangan disajikan oleh 2 orang penari atau beberapa pasangan penari. Kemudian untuk tari kelompok disajikan lebih dari 3 orang penari. Untuk gerakan tari tunggal ditampilkan penuh oleh 1 orang penari saja. Sedangkan untuk tari berpasangan, gerakan tari saling melengkapi antar penari. Lalu untuk tari kelompok, gerakan tari disajikan secara rampak atau seragam. Lalu untuk pola lantai untuk tari tunggal dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Sedangkan pola lantai untuk tari berpasangan dan kelompok, ini pola lantainya bisa dilihat dari yang pertama, garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Lalu yang kedua, bisa juga dilihat dari formasi yang dibuat oleh penari kelompok. Nah, itulah perbedaan antara tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Bagaimana? Sudah jelas ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.